Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang entalpi. Yang kita bahas pada video kali ini yaitu konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia, jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. Let's watch the video. Berikut ini adalah KI dan KD materi pembelajaran kali ini. Apa itu entalpi? Entalpi merupakan jumlah kalor yang terkandung dalam suatu zat pada tekanan tetap. Lambangnya yaitu H atau heat. Entalpi suatu zat tidak dapat diukur. Yang dapat diukur yaitu perubahan entalpinya atau delta H. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kita akan membahas apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Pada gambar yang telah disajikan, yang merupakan sistem yaitu air, sedangkan ember dan sekitarnya merupakan lingkungan. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga kalor dari sistem berkurang. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga kalor dari sistem bertambah. Sekarang, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di samping. Mana yang termasuk reaksi eksoterm dan mana yang termasuk reaksi endoterm. Pada gambar, tanda panah berwarna biru menunjukkan bahwa reaksi perubahan wujud zat melepaskan kalor dan tergolong dalam reaksi eksoterm. Sebaliknya, tanda panah berwarna merah menunjukkan bahwa proses perubahan wujud zat menyerap kalor dan tergolong dalam reaksi endoterm. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Contoh reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dalam kehidupan nyata dapat kita jumpai pada peristiwa melelehnya gunung es dan pada saat pembakaran kembang api. Contoh lainnya dapat kita jumpai juga pada saat peristiwa peleburan besi. Selanjutnya yaitu persamaan termokimia. Apa yang kalian ketahui tentang persamaan termokimia? Persamaan termokimia merupakan persamaan kimia biasa ditambah dengan diketahuinya perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Contohnya yaitu pada reaksi pembentukan dan penguraian H2O. Berikut ini merupakan contoh dari reaksi termokimia. Pada reaksi pertama, delta H bernilai negatif, sehingga reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm, karena energi berpindah dari sistem ke lingkungan, di mana reaksi tersebut merupakan reaksi pembentukan H2O. Jika persamaan reaksi pertama dibalik, maka persamaan reaksi yang terjadi yaitu persamaan reaksi nomor 2, di mana persamaan reaksi nomor 2 yaitu reaksi penguraian H2O. Reaksi tersebut termasuk reaksi endoterm karena energi berpindah dari lingkungan ke sistem dan delta H bernilai positif. Selanjutnya, jika
persamaan reaksi nomor 2 dikalikan dengan 2, maka reaksi yang terjadi yaitu persamaan reaksi nomor 3, di mana koefisien menjadi dikalikan 2, lalu delta H juga jadi 2 kali lipat dari yang semula, di mana delta H bernilai positif dan reaksi yang terjadi merupakan reaksi endoterm sebab energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Selanjutnya yaitu diagram tingkat entalpi. Bagaimana diagram tingkat entalpi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Mari perhatikan gambar diagram yang tertera. Pada diagram tingkat entalpi reaksi eksoterm, tanda panah reaksi ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa entalpi hasil reaksi lebih kecil dari preaksi, sehingga perubahan entalpi bernilai negatif. Sedangkan pada diagram tingkat entalpi reaksi endoterm, tanda panah reaksi ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa entalpi hasil reaksi lebih besar dari preaksi, sehingga perubahan entalpi bernilai positif. Perubahan entalpi reaksi yang dilambangkan dengan delta H adalah perubahan kalor yang terjadi dalam reaksi kimia. Perubahan entalpi reaksi akan terjadi ketika suatu senyawa bereaksi dengan senyawa lainnya sehingga menghasilkan sebuah produk. Secara umum, delta H reaksi memiliki rumus sebagai berikut. Di mana M adalah massa, C adalah kalor jenis zat, dan delta T adalah T awal dikurang dengan T akhir. Perubahan entalpi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah perubahan entalpi dalam reaksi pembentukan yang dilambangkan dengan delta HF. Delta HF adalah perubahan entalpi reaksi yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol senyawa dari unsur-unsur pembentuknya. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta HF reaksi sama dengan sigma delta HF hasil dikurang sigma delta HF reaksi. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah perubahan entalpi dalam reaksi penguraian yang dilambangkan dengan delta HD. Delta HD adalah perubahan entalpi reaksi yang diperlukan pada saat menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Delta HD adalah kebalikan dari delta HF. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah perubahan entalpi dalam reaksi pembakaran, dilambangkan dengan delta Hc. Nah, delta Hc ini adalah perubahan entalpi yang dilepaskan ketika 1 mol zat dibakar sempurna. Delta Hc dipengaruhi oleh banyaknya mol zat yang terbakar. Contohnya adalah seperti ini. Delta Hc dipengaruhi oleh banyaknya Fe yang terbakar. Yang keempat adalah perubahan entalpi dalam reaksi pelarutan yang dilambangkan dengan delta H sol.
Delta H Sol adalah perubahan entalpi yang dilepaskan atau diperlukan ketika melarutkan satu mol zat dalam pelarutnya. Contohnya adalah seperti pada HCl dalam bentuk gas yang dilarutkan. Yang kelima adalah perubahan entalpi dalam reaksi penetralan, dilambangkan dengan delta Hn. Delta Hn adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan satu mol zat yang bersifat basa oleh zat yang bersifat asam, begitupun sebaliknya. Contohnya adalah seperti pada penetralan HCl dengan NaOH yang menghasilkan NaCl. Kalor suatu reaksi secara keseluruhan selalu sama, tidak dipengaruhi apakah reaksi itu dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung, dan lewat tahap-tahap yang berlainan. Jadi, secara umum, hukum Hess menyatakan bahwa perubahan panas pada suatu reaksi hanya ditentukan dari awal reaksi dan akhir reaksinya saja. Sehingga didapati persamaan sebagai berikut. Delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H seterusnya, nilainya akan sama dengan 0. Jika kita melihat tanda pada diagram hukum Hess, tanda itu akan bernilai positif jika searah dan bernilai negatif jika arahnya berlawanan. Contohnya seperti pada diagram Hess berikut ini. Berapakah harga X yang ada pada diagram Hess tersebut? Untuk mengetahui nilai X, kita bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya, yaitu delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 sama dengan 0. Karena delta H1 dan delta H3 memiliki arah yang sama, maka nilainya positif. Dan karena delta H2 memiliki arah yang berlawanan, maka nilainya negatif. Sehingga didapatkan nilai X sama dengan min 197 kJ. Energi ikatan adalah energi yang digunakan dalam memutus ikatan suatu zat sebanyak 1 mol. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan reaksi dikurang sigma energi ikatan produk. Contohnya adalah seperti pada reaksi metana dengan klorida menghasilkan metil klorida dan HCl. Untuk mempermudah pengerjaannya, mula-mula kita gambarkan struktur Lewis dari masing-masing senyawa. Setelah struktur Lewis digambarkan, kita bisa mengetahui senyawa apa saja yang mengalami pemutusan ikatan dan senyawa apa saja yang mengalami pembentukan ikatan. Setelah kita menemukan masing-masing nilai energinya, maka kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya, yaitu delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan reaksi dikurang sigma energi ikatan produk. Dan hasilnya adalah minus 23,9 kilokalori per mol. Nah, itu tadi materi termokimia yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.